Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman semua. Sebelumnya mau ngucapin makasih dulu ke teman-teman yang udah join, sama ke Kak Lintang, sama ada Kak Farhan juga ya, yang udah nyempetin waktunya buat join. Jadi mau jelasin ulang ya Kak. Jadi maksud kita mengundang kakak gitu, jadi kita ada penugasan anjang sana dari PLMF berarti ekonomi gitu. Nah, yang sananya ke BPM dari Fakultas Psikologi. Kayak gitu, Kak. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri dulu ya, Kak. Nama saya Gusti sebagai ketua kelompok gitu dari kita tuh kelompok 6 Komisi Keuangan. Nah, ini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Najma, terus ada Nur Safira, ada Nisa Yasril, ada Ega, ada Mita, ada Afni, ada Nabila, ada Luna, ada Gebi, Agil, dan satu lagi ada Kak Dinda, tapi masih menyusul Kak. Gitu. Mungkin dari kakaknya dulu, boleh perkenalan juga nggak Kak? Biar kita kenal. Oke, terima kasih Gusti kesempatannya. Sebelumnya suara aku kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran Kak? Oke, perkenalkan, aku Lintang Kusmandaru, biasa dipanggil Enta, yang manakan sebagai Ketua BPM FPPSI. Kemudian di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama Kepala Fraksi 2020. Silakan boleh perkenalkan diri, Farhan. Oke, kayaknya Farhannya lagi out. Ini ada teman aku juga, ada Fatima Asrifa. Mungkin bisa perkenalkan diri, Ipeh, silakan. Oke, makasih Kanta. Ini suaraku masuk nggak ya, Kak? Iya, masuk kok. Oke, makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kenalin, gue Fatima Asrifa, biasa dipanggil Ipeh, panggil aja Ipeh. Tahun ini, periode ini diamanahin untuk menjadi staf Badan Kaderisasi dan staf Komisi 4 PSDM di Badan Perwakilan Mahasiswa FPPSI UNJ. Segitu aja mungkin Kak, balik lagi ke Kanta. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali, Ipeh. Kemudian di sini juga ada Sabrina Fauzia. Mungkin Ina bisa kenalan dulu, Nak. Silakan. Halo teman-teman semua. Ya, perkenalin nama aku Sabrina Fauzia dari angkatan 18. Di sini aku diamanahi untuk periode ini tuh menjadi kepala badan aspirasi. Itu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Ina. Terima kasih kembali. Mungkin itu perkenalan dari BPM. Terima kasih. Wah, oke, makasih Kak. Mantep banget nih. Ada 3 orang ya Kak berarti yang join. Iya, nih. Iya. Sebelumnya buat teman-teman sama kakak-kakak yang belum on cam, kalau misalnya bisa on cam ya. Soalnya ini kan di record, nanti mau buat dikumpulin, takutnya ntar malah nggak ada wajahnya gitu di layar. Jadi buat Agil, Kak Dinda, Kak Ipe sama Kak Ina tadi kalau bisa on cam ya. Oke, jadi ini kan anjang sana ya Kak. Jadi kita minta maaf dulu gitu kan, kalau misalnya offline dulu dari yang anjang sana suka bawa makanan, terus rapi-rapi nih ketemu ke kakaknya. Nah, sekarang kan online, jadi nggak bisa gitu Kak ngasih-ngasih. Iya, ampun, nggak apa-apa. Seneng banget udah ditungguin sama anak-anak FE. Makasih kesempatannya. Iya Kak. Jadi ini sih Kak, yang pertama dari kita pengen tahu nih Kak, susunan struktur dari BPM di FPPSI itu ada apa aja nggak sih Kak? Ada apa aja, terus
kayak misalnya kepala ini siapa namanya gitu, boleh ini nggak Kak, disebutin? Oke, boleh. Oh ya, sebelumnya nanti aku bakal kirim bagannya setelah ini ya, atau paling lambat malam aku kirim. Ini aku sebutin kayak ketuanya siapa, terus kepala fraksinya gitu aja boleh nggak? Iya Kak, ketua-ketuanya aja dulu. Oke, jadi oke teman-teman, jadi di psikologi sendiri itu ketua umumnya ada aku sendiri ya, tadi kalian udah kenalan. Terus sekretaris jenderalnya itu ada Kak April, dia lagi berhalangan hadir. Terus di psikologi ada badannya itu ada Badan Urusan Rumah Tangga yang dibawahi oleh Kepala Sekretaris Jenderal. Lalu ada Badan Legislasi, ini badan baru di psikologi, dikepalai oleh aku sendiri. Terus ada Badan Kaderisasi dan juga ada Badan Aspirasi. Jadi di psikologi ada 4 badan itu, kemudian ada juga satu lagi badan pengawasan. Nah, badan pengawasan ini isinya kepala komisi gitu. Jadi totalnya sekarang ada 5 badan di psikologi ya teman-teman. Kemudian untuk komisinya sendiri, kita menyesuaikan dengan departemen di BEM gitu. Tahun ini di BEM ada 8 departemen, tapi komisi kita cuma ada 7. Karena untuk untuk Departemen Sekretaris dan Bendahara, itu kita gabung jadi satu gitu. Jadi Komisi 1 mengawasi Departemen Sekretaris dan Bendahara, kemudian Komisi 2 mengawasi Departemen Bakat dan Minat, kemudian Komisi 3 mengawasi Kemahasiswaan dan Advokasi, Komisi 4 mengawasi PSDM, Komisi 5 mengawasi Sosial Masyarakat, Komisi 6 mengawasi Pendidikan dan Penelitian, dan Komisi 7 mengawasi Media dan Komunikasi. Itu untuk komisi-komisinya. Untuk nama-namanya mungkin kalian bisa lihat, bisa cek di IG BPM, dan juga nanti aku bakal kasih bagian lengkapnya gitu. Untuk setiap anggota komisinya itu ada 2-3 orang, tapi di PSDM itu sampai 4 orang karena di PSDM itu banyak pengawas proker gitu. Terus juga sama di BPM lain, di psikologi juga anaknya itu ada yang ngambil, maksudnya satu anak itu ngambil komisi dan juga ngambil badan gitu. Jadi sama-sama double job. Untuk khusus yang kepala fraksi itu berarti mereka triple job. Ini tuh penjelasan aku buat strukturnya. Nanti aku bakal kirim bagannya lengkapnya ya ke Gusti. Oke, makasih banyak Kak. Jadi kita bisa bandingin juga ya bedanya BPM di FE sama di psikologi gitu. Mungkin next pertanyaan dari Kak Dinda. Boleh nih Kak Dinda. Suaranya kecil Kak. Belum kedengeran banget sih. Iya benar, masih kecil. Kalau sekarang masih kecil nggak? Udah. Udah, Oke. sekarang udah kedengeran. Oh ya, oke, makasih udah diizinin buat nanya. Saya Dina Dwi Kansa ingin bertanya Kak, kalau misalkan di BPM psikologi itu budaya organisasinya tuh gimana ya Kak? Makasih Kak. Oke, terima kasih Dinda pertanyaannya. Untuk di psikologi sendiri itu ada budaya 5S dan 3 kata ajaib gitu. Jadi di psikologi itu identik sama 3 kata ajaib yang maaf, tolong, dan terima kasih gitu. Kemudian 5S-nya itu ada senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan satu lagi budaya di psikologi itu kekeluargaan gitu. Jadi antara BEM sama BPM-nya itu saling bantu sama lain gitu, kayak misalnya BEM bikin proker apa, kita juga kayak bantu
bukan bantu, mestinya kayak bantu nyuksesin proker mereka dengan cara misal ikut sebar kayak posternya, terus misal beli barang dagangan mereka gitu. Jadi bener-bener saling nyuksesin satu sama lain. Itu sih kalau budaya di psikologi. Mungkin dari teman-teman yang lain mau nambahin? Oke, kayaknya cukup ya teman-teman. Mungkin bisa dilanjut ke next pertanyaannya. Makasih ya Kak. Selanjutnya pertanyaan dari Luna. Belum ada suaranya, Luna. Gak masuk dah kayaknya. Kayaknya Luna ada kendala jaringan ya. Boleh dari Najma dulu deh. Najma izin bertanya Kak, perihal kondisi internal dari BPM psikologi ini sekarang gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku izin bentar ya. Ipe mau jawab nggak, Pe? Mungkin aku mau jawab dari badan dulu kali ya Kak, permasalahan internal. Oke baik, kalau untuk dari badan, kebetulan aku di badan kaderisasi, di mana kalau kalau badan kaderisasi itu kan ibaratnya kita juga mengkader teman-teman atau anggota BPM lainnya gitu. Nah kemarin alhamdulillah udah berjalan beberapa proker itu ada gathering dan coaching. Itu tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi anggota BPM FFSI, karena seperti yang kita tahu bahwa kondisi sekarang sangat sulit ya untuk berkomunikasi satu sama lain, apalagi ya cuma online ya, tatap mukanya ya, tatap maya gitu. Jadi ya untuk mempererat hubungan dalam satu organisasi, kita menyelenggarakan agenda kerja kalau di BPM disebutnya agenda kerja. Jadi ya alhamdulillah sih di internal kaderisasinya sendiri paling karena kita kendala jaringan, kendala internet, atau ya karena tatap maya aja sih, itu sih paling kendala terbesarnya sih, miskom kayak gitu-gitu. Cuman ya alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar kayak gitu. Ya gitu sih Kak untuk dari badan kaderisasi. Udah Rika Ina atau dari Kak Enta? Boleh. Oke, makasih Ipe. Ina mau jawab gak, Nak? Halo? Ya, halo. Iya, entah kenapa Kak. Tadi sempat Ini dulu tadi. Bentar. kayak ini Nak, dari BPM FE nanya gimana kondisi internal di BPM. Nah, kondisi internal di badan kamu sendiri menurut kamu gimana? Mungkin kamu bisa jelasin ke mereka. Masalah internal ya. Kalau di satu BPM-nya sih kita aman-aman aja sih, tapi kalau misalkan internal di divisi di badan aku, khususnya di badan aspirasi itu kemarin sempat ada miskom gitu loh, kayak kurang komunikasi gitu. Akunya sih udah mencoba untuk nge-reach mereka, tapi merekanya yang agak kurang kasih attention ke aku gitu loh. Jadi kayak informasinya tuh masih suka miss gitu, dan harus aku jadi harus banyak backup juga, dan itu jadi
evaluasi ke depannya sih, buat kayak gimana caranya solusinya buat agar hal-hal kayak gitu tuh nggak keulang lagi, kayak gitu sih. Itu baru banget kejadian kemarin. Kayak gitu sih Kak dan teman-teman. Oke, terima kasih Ina dan Ipe. Jadi kurang lebih udah dijelasin ya gambarannya itu kayak gimana. Kalau di psikologi sebenarnya sih baik-baik aja, terus juga kakak-kakaknya, terus sama BPM periode sebelumnya, maksudnya kayak anak BPM yang lanjut itu udah berusaha kayak lebih care, terus lebih terbuka, tapi sedikit apa ya, ya itu tadi terkendala di komunikasi. Jadi kayak kadang ada yang sempet hilang, terus pokoknya kayak gitu ya. Terus kadang responnya lama dan lain-lain gitu kalau di psikologi. Tapi sebenarnya sejauh ini nggak ada masalah yang berarti sih, maksudnya kayak masalahnya cuma di komunikasi itu, miskom, sering miskom. Ya Kak, terima kasih jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke Luna. Sama-sama. Iya, sekarang aku mau nanya ya Kak, Iya. ada nggak sih agenda kerja khususnya dari BPM Psikolog? Agenda BPM ya? Oke, mungkin aku lempar lagi pertanyaannya ke IP karena dia anak badan kaderisasi. Mungkin bisa dijelasin agenda kerja besarnya apa, Peh? Oke, baik. Terima kasih Kanta dan Luna tadi ya yang bertanya ya. Oke, jadi untuk agenda besar di internal BPM-nya sendiri, alhamdulillah tadi ya udah aku sebutkan juga di awal itu kita ada yang namanya gathering. Itu agenda kerja pertama di mana gathering itu kayak pertemuan awal perdana gitu, apa namanya, anggota BPM gitu. Jadi kayak biar biar lebih dekat aja gitu antara anggota satu dengan yang lain. Nah, itu isinya apa aja, isinya kayak games-games gitu dan sebenarnya kalau periode 2 periode yang lalu itu kakak abang dari BPM Psikologi itu ke Kebun Raya Bogor. Cuman kan karena bentrok dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, jadi kita beralih ke platform seperti Zoom ini yang sedang kita gunakan, dan itu isinya sih kita nobar, nonton film bareng, terus main game, ya seru-seruan aja, have fun gitu lah, untuk membangun silaturahmi itu tadi. Lalu yang kedua itu ada agenda coaching, pelatihan, coach gitu. Nah itu baru banget kita laksanain tanggal 22 kemarin. Itu tuh agendanya itu untuk menjalin hubungan erat juga dengan kakak abang alumni BPM periode lalu. Nah kebetulan kemarin kakak abang yang datang tuh fraksi 2016 dan fraksi 2017 gitu. Dan ya itu juga have fun aja, kita main game bareng, terus ada yang namanya sharing session antara badan dan komisi gitu. Misalnya kayak, Kak, kendala periode tahun lalu apa gitu-gitu dan bagaimana sih nyelesainnya dan apa ya, menurut Kakak nih kayak gimana gitu. Jadi kayak saling sharing aja gitu sama kakak abangnya biar kita deket juga gitu dengan alumni BPM kayak gitu. Nah, terus kita juga punya agenda mingguan ya, jatuhnya agenda mingguan. Ini tuh namanya GTKM, Get to Know Me, di mana GTKM ini tuh kita punya yang namanya 1 narasumber dan 1 moderator. Teman-teman kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan bilang ya. Oke, nah ini aku lanjut. Agenda mingguan ini ada yang namanya Get to Know Me atau GTKM, singkat aja GTKM. Nah itu ada 1 moderator dan 1 narasumber, di mana 1 moderator ini berasal dari anak-anak badan kaderisasi. Biasanya kita singkat badan kaderisasi itu bakar ya, anak-anak bakar gitu. Dan di Get to Know Me ini 1 narasumbernya tuh acak gitu. Jadi dari anggota BPM ini kita pilih kita
apa ya, spin wheel gitu loh, kayak ya acak aja gitu siapa di minggu pertama siapa yang jadi narasumbernya. Dari situ kita bebas mau nanya apa, misalnya kayak hobinya apa, makanan favoritnya apa, dan apa sih tujuan masuk psikologi, apa sih tujuan masuk BPM, udah nyaman belum di BPM, kayak gitu-gitu sih. Terus ada yang namanya first impression dan describe BPM psikologi gitu. Ya tujuannya sih itu untuk satu seru-seruan aja dan untuk lebih mengenal anggota satu dengan yang lainnya kayak gitu. Karena kan ya balik lagi karena keterbatasan kondisi yang seperti ini, jadi mau nggak mau kita harus melakukan pendekatan seperti itu gitu. Lalu ada agenda agenda ini saling berkaitan, itu namanya birthday alarm. Jadi birthday alarm ini misalnya ada anggota BPM yang ulang tahun gitu. Nah, itu nanti kita ucapin di grup parlemen atau di Instagram gitu. Nah, terus ada juga yang namanya birthday party. Nah, birthday party ini kita laksanain 4 bulan sekali gitu. Jadi totalnya itu 3 kali. Iya 3 kali. Nah, itu digabungin misalnya yang ulang tahunnya bulan Januari, Februari, Maret, April, itu kita birthday party-nya itu di bulan April kayak gitu. Jadi itu ya ibaratnya kayak party kita bareng-bareng gitulah untuk merayakan hari ulang tahun anak-anak BPM yang di 4 bulan itu kayak gitu. Cuman sampai sekarang belum terlaksana karena ada beberapa kendala juga terkait beberapa apa ya, jam masuk juga yang mundur gitu, jadi belum terlaksana kayak gitu. Dan terus apa lagi ya? Oh ya, ada yang namanya legvis atau legislative visit. Nah, legislative visit ini kita mengunjungi fakultas lain di UNJ gitu. Misalnya kayak kalian nih lagi ajang sana ke BPM Psikologi. Nah, mungkin kita akan legislative visit ke Fakultas Ekonomi kayak gitu. Nah, terus di legislative visit ini juga bukan hanya ke fakultas-fakultas yang ada di UNJ gitu, bukan. Jadi kita ada satu agenda yang legislative visitnya ini ke fakultas yang ada di universitas lain. Kebetulan periode lalu itu kita ke Universitas Tarumanegara sih, BPM Psikologi Universitas Tarumanegara atau UNTAR gitu. Nah, tahun ini belum ada, kemungkinan nanti di bulan Agustus atau September gitu. Nah, terus untuk agenda besarnya sendiri mungkin aku balikin lagi ke Kak Anta ya Kak untuk 3 agenda yang besar. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi kalau misalnya di BPM FPPSI agenda besarnya itu sama ya kayak BPM lain, ada PLMF juga yang sebentar lagi mau running. Terus habis itu sama ada tipe juga, ada KPU, tapi di psikologi itu ada DASMIC, itu dialog aspirasi mahasiswa cerdas. Jadi BPM FPPSI mengumpulkan aspirasi dari seluruh mahasiswa psikologi, kemudian nanti kita sampaikan aspirasinya itu ke jajaran dekanat gitu. Nah, terus selain itu ada juga bulan legislatif. Bulan legislatif ini kemarin ada 2 rangkaian gitu. Yang pertama ada seminar legislatif dan satu lagi ada lomba legislatif. Untuk biasanya kalau offline bulan legislatif ini dilaksanainnya itu yang satu seminar nasional, seminar legislatif, terus satunya lagi itu anjang sana DPR MPR. Tapi kalau misalnya tahun ini kita tetap masih online, berarti kita tetap pakainya lomba gitu. Terus satu lagi yang udah disebutin sama IP. Jadi ada lekvis. Kalau misalnya diulang lagi, berarti agenda besarnya itu sama, ada PLMF, tipe, KPU, dan tambahannya itu ada bulan legislatif, ada lekvis, sama ada DASMIC, dialog aspirasi mahasiswa cerdas. Mungkin itu sih agenda dari BPM FPPSI. Makasih ya Kak. Aku lanjutin pertanyaannya dari Gabriela, udah belum?
izin bertanya Kak, untuk di BPM Psikologi itu kondisi grup WA-nya seperti apa ya Kak? Makasih Kak. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau kondisi grup WA di psikologi itu, kalau misalnya setiap minggu hampir rame ya, maksudnya apalagi kalau misalnya malam Sabtu, karena apa? Ada GTKM yang tadi disebutin sama IP. Jadi dengan adanya GTKM ini kayak teman-temannya itu jadi lebih berbaur satu sama lain gitu, dan mereka bebas nanya hal-hal yang kayak sifatnya pribadi, maksudnya kayak mereka jadi lebih tahu gitu, karena pertanyaannya itu kan berasal dari orang yang mereka nggak tahu, terus juga pertanyaannya kayak bisa nanyain hobi, terus kayak alasan masuk psikologi apa aja, masuk BPM gimana, terus kayak bisa aja juga kayak nanya di BPM pengen ngajak ngobrol siapa gitu. Jadi bener-bener karena GTKM ini menurut aku lebih kenal satu sama lain gitu. Jadi kayak apa ya, kita bukan bahas sesuatu yang formal aja, tapi bahas juga gimana sih cara kita ngebonding anak-anak BPM biar lebih deket satu sama lain. Jadi ngerasanya itu BPM itu satu keluarga gitu, gak cuma sebuah organisasi aja. Itu sih kalau grup WA. Jadi rame kalau misal ada GDKM. Makasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Kak Ega. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, dia aku terdengar, tapi Lancar nggak? rada kayak ngebut gitu. Ini udah mulai lancar sih. Ya, udah belum? Iya, udah kok. Kanta. Oke. Kan yang seperti kita ketahui ya bahwa kondisi kayak gini, pandemi kayak gini, tentu susah kan dari teman-teman sendiri buat cara nyatuin suhu. Nah, Ega mau nanya nih ke Kanta, gimana sih cara nyatuin suhu di BPM psikologi ini? Gitu. Cara Makasih Kak. apa? Iya, maaf sebelumnya Ega. Tadi aku kurang ini ya cara apa gitu, karena sempet kayak robot gitu suaranya. Oh iya, sekarang udah robot nggak Kak? Nggak ya? Udah enggak, tapi tadi pas kamu tanya caranya itu aku masih kurang dengar gitu. Oh iya, oke Kak, maaf Kak sebelumnya. Ini Kak, gimana cara penyatuan suhu dari BPM psikologi itu sendiri Kak? Makasih Kak. Oke. Bentar. Cara apa? Maaf banget gak denger. Maaf Vega, sebenarnya di aku juga nggak kedengeran. Mohon maaf Kak, izin memperjelas. Maksud dari Ega itu bagaimana cara Kakak menyatukan suhu antara anggota yang satu dengan yang lain gitu Kak, di BPM Nah iya sendiri. Kak, maksudnya itu Oh, Kak. oke. Mohon maaf Kak, Maaf. sekarang harus off cam jadinya. Oh iya nggak apa. Maaf ya Ega, soalnya tadi suaranya itu kayak robot gitu. Jadi maaf kalau misalnya kamu udah ngulang-ulang tapi aku nggak paham-paham. Oke, untuk menyatukan suhu ya. Aku nggak sendiri sih, aku minta tolong ke para kepala fraksi, terus minta tolong juga ke kakom-kakomnya gitu. Jadi aku tuh pertama bonding kakomnya dulu. Jadi kayak aku minta tolong ke kakom-kakomnya gitu kayak teman-teman apa ya kayak kalian kalau bisa jangan cuma nanyain keadaan anak kalian itu pas ada acara BPM aja, maksudnya kayak misal ada agenda di BPM gitu. Tapi sering-sering aja kalian ajak ngobrol teman satu komisi kalian gitu, maksudnya anak-anak kalian kayak misal tanyain gimana matkulnya atau
ada tugas apa, kalian butuh bantuan nggak? Maksudnya pengen nanya-nanya tugas nggak? Atau misal tanya gimana hubungan sama BEM gitu-gitu. Pokoknya bahkan kayak diajakin sering ngobrol aja gitu. Terus juga aku minta tolong juga ke anak-anak BPM periode yang lanjut dari sebelumnya, itu kayak diajakin lagi ya teman-temannya, terus kayak disuruh bahas apa aja. Jadi, pokoknya ramein aja grup fraksinya gitu, jangan cuma bahas tentang hal BPM. Aku pengen neketin sih di situ kalian nggak cuma dapat ilmu organisasi aja, tapi kalian dapat saudara, kalian juga dapat, apa ya, dapat keluarga gitu yang bisa ngertiin kalian gitu. Jadi lebih ke bonding aja sih. Terus juga cara aku buat ngebonding satu sama lain itu dengan nge-save-in semua kontak anak BPM. Terus kalau misalnya mereka bikin snap, ya udah aku balas-balasin aja. Jadi kayak aku ngechat mereka itu bukan cuma pas butuh bahas tentang BPM aja, tapi lebih ngechat ke keseharian mereka. Bahkan kayak misal mereka bikin snap apa, kalau misalnya mereka butuh maksudnya kan pasti ada orang yang kayak ada masalah dan lain-lain, itu tuh aku selalu tekenin, kalau misalnya kalian ada masalah, ya udah kalian boleh izin ke Kakom kalian dulu, atau misalnya pengen cerita, boleh banget ke Kakomnya, atau misalnya belum bisa ke Kakomnya, ke aku juga nggak apa-apa gitu. Pokoknya ke orang yang di BPM yang dipercaya itu. Dan aku juga selalu kayak apa ya, nekenin ke Kakom-Kakom, ke Kabadan, pokoknya kalau misalnya kalian capek, pengen istirahat, ya udah yang penting berkabar aja. Jadi aku nggak pengen maksain orang, maksudnya apa ya? Aku nggak pengen maksain orang-orang biar selalu stay gitu. Tapi ada waktunya kalau mereka mau istirahat, ya udah yang penting bilang ke aku. Jadi nanti bisa di backup satu sama lain gitu sih. Saling ngertiin aja, saling support. Jadi bukan cuma tentang organisasi, tapi lebih ke pendekatan secara pribadi gitu, bahas masalah personal dan lain-lain. Semoga bisa menjawab ya, teman-teman. Oke, Kak. Makasih ya, Kak, atas jawabannya. Mohon maaf, off cam takut sinyalnya. Ya, sama-sama, Ega. Mungkin next pertanyaan dari Yasril. Anissa. Saya Nisa Yasril, Kak, izin bertanya perihal peran dari kaderisasinya sendiri terhadap kondisi lembaga BPM psikologi gimana ya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih kembali Anissa. Berhubung di sini ada anak kaderisasi, jadi kan dia pasti lebih paham lika-liku buat periode tahun ini ya. Jadi aku, Ipeh, bisa minta tolong jawab pertanyaan dari Anissa? Oh, maaf Kak, tadi aku agak putus Kak sebenarnya Kak. Tadi Oke. pertanyaannya apa ya? Pertanyaan dari Anissa itu peran kaderisasi dalam ngebonding anak-anak periode tahun ini gitu. Aduh, ini pertanyaannya cukup berat ya ke peran. Oke, masalahnya bahas perannya. Oke, untuk peran kaderisasi sendiri, kebetulan aku bukan kabadannya, tetapi aku dari periode lalu udah ada di kaderisasi, jadi ya insya Allah sedikitnya bisa menjawab gitu. Nah, kalau untuk peran kaderisasi ini menurut aku sangat-sangat penting ya. Seberapa besarnya dari skala 1 sampai 10 bisa digambarin peran kaderisasi di sini tuh bisa ada di skala 9. Kenapa? Karena dari dari agenda-agenda kerja yang ada di kaderisasi ini semuanya berhubungan dengan anggota BPM itu sendiri. Jadi kaderisasi ini sangat berpengaruh terhadap internal BPM itu sendiri. Jadi seperti tadi agenda kerja yang sudah disebutkan seperti kayak gathering, coaching, terus GTKM yang tadi sudah dijelaskan lebih jauh oleh Kak Kanta, di mana GTKM ini tuh benar-benar kayak membahas personal anggota BPM-nya satu-satu gitu, tapi bukan membuka aib loh ya, bukan membuka aib, tapi lebih kayak ingin mengetahui lebih jauh gitu kepribadian anggota BPM ini seperti apa, dan biar kita tuh tahu gitu pendekatan ke anak itu ke anggota BPM itu seperti apa gitu. Jadi ya biar saling apa ya, bahu membahu aja gitu. Dan kalau untuk kader yang namanya
kader ya, berarti kita kan juga kalau dibilang menyeleksi kayaknya agak kasar ya, tapi lebih kayak pendekatan sih kalau aku bilang, pendekatan dari anggota BPM yang satu ke anggota BPM yang lain. Dan dari periode tahun lalu pun nggak beda jauh sih untuk peran kaderisasi ini sendiri, karena ya sama aja, karena lebih untuk ngebonding anggota BPM yang satu dengan yang lain kan. Kalau tadi kan Kak Anta bahas ya, kalau misalnya Kak Anta selaku ketua untuk ngebonding kabadannya, untuk ngebonding kakop atau kepala komisinya gitu. Nah kalau dari kaderisasi sendiri ini tuh udah perannya tuh mencakup seluruh anggotanya gitu. Jadi ketika GTKM pun bukan hanya anggota-anggotanya aja nih, tapi kepala-kepalanya pun juga kita interogasi lah istilahnya, kayak kita cari tahu, oh ternyata kakak ini seperti ini ya, oh ternyata abang ini seperti ini ya, oh berarti kalau misalnya aku mau menghubungi abang ini, ya aku caranya seperti ini, oh kalau aku kakak ini lagi ada masalah, oh berarti kita harus menaruh diri kita, oh kita jangan terlalu nge-push dia nih, kita kasih kelonggaran buat dia, kita kasih me time buat dia gitu. Jadi untuk komunikasi aja sih antar anggota BPM-nya gitu. Kalau dari aku, kalau dari Kak Enta gimana tuh Kak? Kan Kak Enta anak Oke, terima kaderisasi kasih. juga. Iya teman-teman, jadi apa ya, dulu waktu aku masih di Bakar, itu tuh sampai kalau misalnya kayak kita punya waktu rada senggang nih, itu tuh kayak kita bikin mikir gitu, apa ya yang bisa bikin nyatuin anak BPM. Jadi kayak periode sebelumnya itu kayak kita ada nonton bareng gitu, sama sih periode ini juga ada nonton bareng juga. Terus juga tahun ini kita belum melaksanain radio BPM ya. Nah itu biasanya malam minggu kalau misalnya teman-teman BPM pada gabut gitu, kita adain tuh yang namanya radio BPM. Jadi kayak yaudah itu radio buat anak-anak BPM, kayak apa ya, pada ngegalau bareng atau misalnya pada ini bareng. Jadi kayak bener-bener itu tuh kita apa ya, radio BPM tuh nggak bahas sesuatu yang berkaitan dengan tentang BPM, tapi murni pure buat ngungkapin perasaan kita aja. Bahkan ini juga sih, apa, kita kayak buka sekreto gitu, jadi nggak tahu gitu siapa yang ngirim, terus mereka bisa bebas keluarin keluh kesah mereka buat BPM itu kayak gimana. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah tanpa disebutin namanya, jadi kita bisa baca dan mungkin anggota-anggota yang lain bisa ngasih solusinya tuh kayak gimana. Itu sih teman-teman. Nah itu bener banget nobar konser Nastar, ya pokoknya seru-seruan banget, seru-seruan bareng lah walaupun keadaannya online kayak gini. Semoga bisa menjawab ya, Anissa. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut sama Mita. Oke, terima kasih kembali. Ya, sebelumnya nama saya Mita Cianti, izin bertanya nih Kak. Nah, dalam suatu organisasi itu atau apapun itu dalam menjalankan tugasnya pasti ada aja kendala yang dihadapin. Nah, kalau dari BPM khususnya BPM FPSSI apa aja sih Kak kalau boleh tahu kendala-kendala yang dihadapin khususnya dalam melakukan pengawasan secara offline gitu Kak. Makasih sebelumnya. Oke, pengawasan secara offline atau pengawasan secara online ya? Offline dulu mungkin Kak. Oke, untuk pengawasan secara offline, waktu periode aku berarti sebelum itu ya, kesusahan ini sih, kayak misalkan di aku itu udah dibagi ya siapa yang ngawas per komisi, komisi ngawas departemen gitu. Tapi yang namanya apalagi yang biasanya itu yang sering turun ngawas itu bukan para kakom gitu. Yang lebih sering turun ngawas itu anak-anak yang semester 4, terus naik ke semester 5 gitu. Dan semester itu tuh masih kayak banyak banget tugas gitu. Nah, masalahnya itu sering kayak misal ada satu orang yang nggak bisa ngawas, jadi dia minta tolong ke komisi lain buat ngawas, tapi banyak komisi yang nggak bisa gitu. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener kadang ada yang ngerasa kenapa ya, maksudnya pas minta tolong buat ngawas komisi lain, tapi kayak banyak yang nggak bisa. Jadi mereka itu fokusnya ngawas ke komisi mereka sendiri gitu. Pokoknya susah buat minta tolong bantuan ngawas ke komisi lain.
Terus yang kedua itu masalahnya ada yang hilang-hilangan pasti. Maksudnya kayak apa ya? Ada yang mereka itu muncul cuma beberapa kali, bahkan kayak akhirnya udah berusaha dideketin lagi, tapi ujungnya ya kayak pergi-pergi, maksudnya kayak pergi apa ya, mereka nggak terlalu berkomitmen di BPM, akhirnya yaitu anak-anak komisi yang masih berkomitmen gitu saling nge-backup satu sama lain gitu. Pokoknya menurut aku di setiap periode itu pasti ada 1-2 orang yang kayak menghilang gitu. Maksudnya menghilangnya itu bukan karena kita udah apa, tapi karena emang ya kita udah berusaha buat deketin mereka lagi, berusaha buat bonding lagi, terus kayak berusaha buat nanya kenapa-kenapanya, tapi ya itu mungkin udah nggak nyaman di BPM kah, atau benar-benar sibuk kah, atau gimana gitu. Kalau untuk offline sih permasalahannya itu ya. Terus juga ini sih, offline itu dulu bener-bener kan sering, apa ya, sering rapat sampai malam, bahkan kayak proker GB-nya itu, rapatnya itu ada yang sampai jam 10 malam gitu. Nah itu ada beberapa komisi yang ngerasa capek juga, terutama yang ngawas proker gede-gede gitu ya, kayak ngerasa, wah kok komisi aku ngawasnya lama ya, maksudnya ngawas terus, sibuk banget, tapi kok komisi dia kayak ngawasnya jarang banget gitu. Jadi ada kesenjangan tentang ngawas gitu kalau di offline. Terus sih kendala di offline. Makasih buat jawabannya Kak Lintang. Selanjutnya mungkin pertanyaan dari Kak Siti Nabila. Sebelumnya, apakah suara terdengar? Kedengeran kok suaranya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Nabila. Melanjutkan pertanyaan dari Mita, yaitu mengenai kendala saat mengawas secara offline. Pertanyaan saya itu kendala ketika mengawas secara online. Itu seperti apa aja, Kak? Kendalanya. Terima kasih. Kendala ngawas ketika apa? Maaf, tadi sempat kecil suaranya. Ketika online, Kak. Oke, ketika online ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk ketika online, mungkin dari aku dulu ya. Kalau misalnya online itu hampir sama sih sebenarnya. Cuman ketika online entah kenapa aku ngerasa ngawas itu jadi lebih ringan gitu. Maksudnya lebih ringan di sini tuh kan karena kalau misalnya offline itu dari pihak BEM harus kirim hard copy dan lain-lain. Tapi karena masih online, kayak kirim soft file, jadi kayak lebih mudah aja gitu koordinasinya. Cuman ya itu maksudnya lagi-lagi masalah miskom ya, maksudnya nggak bisa ketemu, jadi paling ya lewat lewat medsos gitu. Nah kalau misalnya dari pihak BPM-nya kayak nggak aktif, maksudnya nggak aktif di sini, nggak nge-reminder dan lain-lain, nah itu yang bisa jadi bumerang gitu sih buat pihak BEM gitu. Soalnya dari pihak BEM itu pengennya kayak di reminder gitu, kayak misal ini udah H-7 buat pengumpulan proposal ya, atau misal jangan lupa ya, ini udah H-min berapa buat ngirim ini gitu. Pokoknya harus selalu di reminder kayak gitu. Soalnya kalau misalnya enggak, nanti dari pihak BEM itu bakal kayak ada omongan BPM sih paling disuruh nge-reminder aja nggak mau gitu. Makanya kayak apa ya, dari selalu nekenin ke anak-anak BPM buat kayak benar-benar diperhatiin gitu, dan kayak ya kita apresiasi kinerjanya BEM gitu. Jadi masalahnya itu ya di situ harus bangun komunikasi yang lebih aktif lagi sama BEM-nya. Itu ketika online ya yang aku rasain. Terus juga kayak ngawas itu bukan jadi monoton sih, mestinya kan proker-proker yang tadinya bisa offline dan bervariasi, itu jadinya kan dibikin webinar, dibikin seminar gitu. Jadi kayak kayak udah tahu gitu, ngawas seminar ini berarti yang harus diperhatiin yang ini. Jadi lebih berasa monoton aja sih sama kayak kuliah online gitu. Mungkin itu dari aku, mungkin dari Ipeh atau Yuna ada yang mau nambahin? Oke. Maaf sebelumnya Kanta, tadi aku kepental. Oh iya.
Ini sih Pe, dari BPMFP nanya, ada kendala apa sih selama kamu ngawas online gitu? Mungkin kamu mau nambahin? Apa Kak? Maaf, putus-putus. Ini Di masih aku lagi putus. ujian soalnya. Oh, oke. Ini sih maksudnya ada kendala apa selama ngawas online gitu? Kendala apa Kak? Kendala ketika ngawas online. Oh, kendala ketika ngawas online. Oke. Oke, kebetulan aku di Komisi PSDM, di mana Komisi PSDM ini prokernya lumayan cukup banyak, ada sekitar 8 atau 10 proker ya, pokoknya ada lumayan banyak, dan ini ada satu event besar di mana ada kaderisasi ini terus berlanjut, ada PKKMB, PKMP, dan PKMF, terus juga ada apa ya, ada proker-proker yang terlihat kecil tapi sebenarnya dia juga sangat berpengaruh gitu, dan kendalanya itu satu miskom sih, pasti ada miskom pasti. Dari periode lalu pun juga kendala yang paling utama itu ya miskom gitu. Nah, cuman kalau untuk kendala-kendala yang lain sih kalau periode lalu itu kendalanya pas tipe ya, karena kan itu dari UNIF, di mana dari UNIF ini benar-benar informasinya itu mendadak banget, di mana H-2 apa H-3 gitu tiba-tiba rundown diubah dan lain-lain sebagainya. Itu sih kendala yang paling besar selama aku ngawas di PSDM gitu. Dan terus kalau misalnya kendala lainnya itu karena sempat itu ada perubahan di fakultas untuk alur surat menyurat, jadi itu tanda tangan dari pihak fakultas itu sempat ketahan beberapa minggu, jadi ya untuk surat administrasi itu lumayan kesendat sih. Itu aja sih Kak untuk kendala pengawasan online di PSDM gitu sih Kak dari aku. Oke, terima kasih Ipe. Mungkin dari Kak Ina ada tambahan atau enggak, Kak? Aku sih cukup ya Mbak, udah mewakilkan semua jawabannya kok. Oh, oke. Itu ya teman-teman kendala ketika ngawas online gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Agil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Prasojo, saya dari Komisi Keuangan. Jadi kan tadi udah ada beberapa usaha buat nyatuin internal ya Kak. Nah itu ada permasalahan atau kendala nggak dari internalnya itu sendiri? Itu aja sih Kak. Oke. Oke, terima kasih Agil pertanyaannya. Untuk kendala atau permasalahan internal, mungkin aku ini kali ya, jelasin dulu. Jadi, nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya anak-anak kayak apa ya, maksudnya dari periode kemarin dan periode sebelumnya itu kesusahan nyari maksudnya anak fraksi tertinggi buat lanjut ke BPM gitu. Bukan tertinggi, fraksi tertua. Karena di psikologi sendiri, khususnya semester 6 ya, kayak sekarang aku dan Kak Ina, itu tuh kita ada magang dan matkul-matkul praktek itu lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi kayak susah buat nyari anak-anak buat jadi kakom atau jadi kabadannya gitu. Dan mereka itu kayak takut sibuk banget gitu. Dan bahkan sekarang pun maksudnya kayak kita tuh masih belum bisa full buat fokus di BPM, bukan full fokus ya, maksudnya kayak kalau misalnya kita mau ngadain rapat fraksi kah atau apa, itu tuh pasti ada 1-2 orang yang nggak ikut. Alasannya yaitu karena mereka lagi ngurusin magang, mereka juga banyak tugas yang kayak bener-bener praktek, dan emang sih maksudnya kalau misalnya kita jadi mungkin untuk Kakom dan Kabadan kan lebih banyak nggak turun ngawas gitu, yang turun ngawas kan anggota-anggotanya. Tapi secara
pikiran, maksudnya mungkin itu lebih ke pikiran mereka ya, jadi kayak capek secara pikiran gitu. Jadi mungkin itu sih yang bikin aku aja kemarin kayak sempet kesusahan gitu buat ngajakin anak 18 buat lanjut ke BPM, dan pas mereka di BPM pun, ya itu pasti kadang mereka ada sibuk magang dan lain-lain. Jadi emang harus itu tadi support satu sama lain gitu. Kalau kendalanya di fraksi aku sih itu ya Nak, mungkin Ina mau nambahin Nak buat karena Ina juga ngerasain di fraksi tertua gitu. Iya sih, paling itu ya karena sibuk ngebagi waktu antara magang, kuliah dan juga organisasi, jadinya mungkin banyak juga di fraksi kita yang kakomnya juga agak hilang-hilangan gitu, agak jarang muncul. Tapi tetap kok kita saling saling reminder sih ya, kan tak ya? Gitu sih teman-teman. Iya, bener banget. Kalau itu untuk kendala di fraksi tertua ya, mungkin dari IP mewakili fraksi 18 dan 19 dan 20 mungkin mau ngejelasin kendalanya apa, Peh? Oke, baik. Terima kasih, Kantan. Nah, aku sendiri itu dari fraksi 19. Jadi di fraksi 19 ini sama nggak beda jauh gitu dari kendala di fraksi 18. Ya ada yang hilang-hilangan, ada yang apalah. Memang sih kalau misalnya kita bilang kebetulan saat ini semester 4 ya, dan di semester 4 ini banyak banget ada laporan akhir dan ya ada praktek juga untuk observasi dan wawancara itu, jadi agak menumpuk untuk di akhir nanti, apalagi UAS-nya gitu, untuk pengerjaan laporan akhir gitu-gitu. Nah, kalau untuk di fraksi 19 sendiri, kendala yang berat sih nggak ada gitu, maksudnya kendala yang tak berartinya tuh nggak ada, cuman untuk mensiasati hal itu untuk saling untuk saling menjaga keeratan hubungan gitu di fraksi 19, kita tuh kadang-kadang main game bareng, main werewolf bareng, terus kadang-kadang kita bikin GTKM kecil-kecilan kayak gitu untuk fraksi 19 sendiri kayak gitu. Terus kayak kayak kebetulan di fraksi 19 itu cowoknya itu kan cuma 1 ya, nah laki-lakinya itu cuma 1. Nah kadang-kadang kita bercanda-bercanda di situ, kayak kita memperebutkan dia, kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih nggak ada maksud apa-apa, dan dia pun tahu juga kalau kita cuma hanya bercanda gitu, dan dia juga meresponnya dengan bercanda juga. Jadi ya untuk fraksi 19 ya alhamdulillah seru-seru aja, dan serunya sih pas main game bareng sih, main Among Us bareng, main werewolf, kayak gitu-gitu sih. Kayak gitu sih kalau dari fraksi 19. Kalau dari fraksi 20 mungkin dari Kanta. Oke, untuk fraksi 20 sih ini ya, mereka kayak masih belum ini satu sama lain. Maksudnya, ada beberapa yang udah deket, tapi ada beberapa yang masih malu-malu gitu. Maksudnya kayak bahas rame, katanya sih grup fraksi itu rame kalau misal ada bahas tentang BPM gitu. Tapi ada beberapa anak yang kayak udah sering satu kelompok, terus juga udah sering curhat-curhatan gitu. Jadi mungkin kendalanya sih secara garis besar di ini ya, prioritas gimana cara mereka bagi waktu gitu. Karena kan kita juga kayak nggak bisa maksain seseorang buat selalu stay, pasti ada waktunya mereka kayak harus utamain yang mana gitu. Dan sebagai anak BPM, mestinya pasti kita juga harus ngertiin kondisi mereka juga. Yang penting kalau misalnya ada tugas dan itu ya mereka harus tanggung jawab gitu. Mungkin semoga bisa menjawab ya, Agil. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya aku Afni, Kak, ingin bertanya. BPM Psikologi. BPM kan sebagai lembaga legislatif, itu pernah terjadi gesekan gitu gak, Kak, dengan lembaga eksekutif? Kalau pernah, biasanya itu seperti apa gesekannya? Sedangkan kalau misalnya belum pernah, itu gimana caranya biar tidak terjadi gesekan? Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya gesekan, wah pasti pernah banget. Berat ya, Kayak Kak? kalau misalnya ya pasti apa ya, kalian juga ngerasain sendiri, maksudnya kita kadang berselisih paham sama BEM gitu. Oke, kalau misalnya itu mungkin gimana ya, yang pertama itu kalau misalnya ada masalah antar BEM, harus ini sih aku tekenin ke kakomnya dulu. Jadi kayak aku sering nanya ke para kakom atau kabadan, terus kadang juga aku iseng-iseng nanya ke anggota gitu, gimana kabar sama BEM gitu. Nah, itu aku selalu nekenin kalau misalnya yang pertama mereka harus ini sih, anak BPM itu harus, walaupun sebenarnya kan tinggal reminder bukan tugas kita, tapi aku selalu bilang ke anak-anak dan ke kakom kalau misalnya kalau bisa harus selalu reminder gitu. Jadi kayak kita saling jaga hubungan baik aja sama BEM, terus kalau misalnya BEM bikin proker apa, mereka sebar poster, ya udah kita bantu sebar poster, terus kalau misalnya mereka jual apa, ya kita bantu beli gitu. Kayak kita support prokernya BEM juga loh, jadi kayak biar BEM itu ngerasa, wah ternyata BPM juga mengapresiasi BEM loh, mereka nggak cuma kayak nilai, nggak cuma bisa komen, dan lain-lain gitu. Nah, untuk jaga hubungan baiknya sih, ini sih antar kakom biasanya udah bikin grup koordinasi ya teman-teman, terus nanti kayak di awal itu mereka udah tektokan satu sama lain gitu, entah itu tektokan tentang PJ, atau misalnya tektokan tentang siapa yang ngawas ini, pokoknya selalu utamain komunikasi gitu. Soalnya menurut kita itu komunikasi itu penting banget. Kalau misalnya kita nggak sering nanya ke BEM atau misalnya kita diem-diem aja, ya udah pasti bakal banyak miskom dan pasti nanti bakal dipermasalahin gitu sama pihak BEM-nya. Jadi itu sih buat ngejaga hubungan baiknya. Terus juga kayak misalnya BEM bikin proker, itu juga kita kasih semangat gitu ke BEM-nya, kayak semangat ya, semoga ini lancar, gitu-gitu sih kalau di psikologi ya, karena itu kekeluargaan. Cuman ya pasti ada yang namanya gesekan gitu. Dan biar nggak terjadi ya itu tadi, dengan cara support mereka, terus jaga komunikasi, terus sering nge-reminder, dan kayak apa ya, selalu setiap ngawas, pokoknya di akhir ngawas itu pasti kita bakal bilang ke anak BEM-nya kayak, teman-teman kalau misalnya kalian butuh bantuan BPM, feel free buat minta tolong ke kita ya. Jadi kayak biar seenggaknya mereka ngerasa, oh iya BPM mau bantu juga kok, maksudnya BPM nggak cuma ngeliat aja kok, kayak gitu. Itu sih kalau di psikologi. Mungkin dari IPeh atau Ina ada yang mau nambahin lagi? Dari aku cukup sih, Atau Kak. udah cukup? Oke, dari Ina cukup. IPeh ada yang mau ditambahin? Wah, kayaknya IPeh lagi susah sinyal ya teman-teman. Mungkin itu ya jawabannya. Semoga bisa ngejawab ya teman-teman. Oke Kak, terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Vira. Oke, izin perkenalkan, nama saya Nur Safira. Saya ingin bertanya, kendala sarana atau prasarana apa yang biasanya sering terjadi di BPM Fakultas Psikologi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau sarana-prasarana sih, menurut aku udah lengkap ya. Sebelumnya, berarti pas pertama aku baru masuk BPM, berarti awal masuk BPM 2 tahun yang lalu, 2 periode tahun yang lalu, itu BPM nggak punya sekre. Jadi sekrenya itu barengan sama BEM. Nah, sedangkan kan kayak anak BEM itu banyak, dan anak BPM itu hampir separuhnya anak BEM gitu ya. Jadi kayak kita jadi segan gitu loh buat masuk ke sekre BEM, karena mikirnya itu tuh kayak sekrenya dikuasai sama BEM gitu. Sampai akhirnya kayak kita minta ke fakultas, BPM minta sekre, dan alhamdulillah kayak kita dikasih sekre yang sekrenya itu ada AC-nya juga, jadi kayak ruangannya lebih adem, terus lebih nyaman gitu. Jadi itu benar-benar privat room banget buat anak BPM aja. Itu sih kalau sarana-prasarana. Jadi alhamdulillah udah terpenuhi. Terus juga apa ya, kalau misalnya kita minta dana ke fakultas juga fakultas kayak ngasih-ngasih aja gitu, nggak dipersulit. Mungkin itu sih. Jadi
nggak terlalu nggak terlalu ini banget, dan kayak bener tuh kata Ipe, sekre kayak bener-bener milik kita banget ya, Pe. Kayak enak banget lah pokoknya gitu. Soalnya ada AC-nya juga, sedangkan sekre BEM kan malah nggak ber-AC gitu. Jadi kalau sarana dan prasarana itu nggak ada kendala yang berarti sih, karena ya udah dikasih sekre gitu. Semoga menjawab ya, Vira, pertanyaannya. Ya, baik Kak. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Oke, kayaknya udah banyak juga nih yang ditanyain ke Kak Lintang. Mohon maaf nih Kak kalau misalnya kebanyakan. Iya. Soalnya penasaran Wah, aja nggak sih apa-apa sih. gimana kondisi di fakultas lain gitu. Ini Kak Fatimah Oke. Raisya nih. Kak Ipe. Maaf guys, kepencet. Ya, paling gitu aja sih Kak. Makasih banget jawabannya bisa apa ya. Ini kan di kelompok kita ada yang nggak cuma BPM doang nih, ada yang BEM juga, ada yang di lembaga yang lain juga. Kayak tadi yang Kakak saranin bisa bermanfaat lah di lembaga-lembaga kita masing-masing. Gitu. Makasih banyak ya Kak. Paling gitu aja sih Kak yang mau ditanyain. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan nggak Kak ke kita? Oke. Apa ya? Aku bingung sebenarnya mau nyampein apa. Pokoknya ini aja sih, semangat buat PLMF-nya. Terus pokoknya kalian harus tetap jaga hubungan baik, entah itu kalian sebagai eksekutif atau kalian sebagai legislatif. Kayak kalian itu sebenarnya sama, cuman itu kayak jalan yang kalian tempuh itu beda. Jalan pokoknya kalian punya tujuan yang sama, pasti untuk memperbaiki fakultas ekonomi buat jadi lebih baik, tapi jalan yang kalian tempuh itu beda gitu. Jadi kalian ya udah tetap berjalan beriringan ya teman-teman. Terus juga jangan lupa kayak kalian harus bisa ngerti gimana sih kalau misalnya yang eksekutif itu bisa ngertiin posisinya legislatif, paham tugasnya legislatif itu apa. Terus sebagai legislatif juga harus berusaha ngertiin posisinya eksekutif gitu. Jadi kayak saling reminder, saling support aja gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Terus dijaga komitmennya buat buat di organisasi kalian dari awal sampai akhir, karena ngejaga komitmen itu susah banget gitu. Oke, makasih teman-teman udah berkunjung ke sini. Dari BPM Psikologi minta maaf ya kalau misalnya dari BPH kita kayak dikit yang bisa ikut. Nanti kita juga bakal ngerepotin FE nih, pasti dari psikologi insya Allah bakal ngajain anjang sana ke FE juga. Makasih teman-teman FE. Ya, makasih banyak juga nih Kak. Mohon maaf juga nih kalau misalnya dari kita banyak kekurangan. Saya izin tutup dulu ya Kak. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dokumentasi dulu kayaknya ya.